Salam sejahtera disampaikan kepada segenap saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema hidup abadi, janji Allah dan ilusi teknologi. Bacaan pokok terambil dari Yohanes 3 ayat 15. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah memberikan janji hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 15 berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal dalam Kristus adalah anugerah terbesar yang diberikan kepada kita. Namun di zaman ini, di zaman sekarang di mana kita hidup, manusia mencoba mencari cara untuk menaklukkan kematian melalui teknologi dan ilmu pengetahuan. Salah satu konsep yang sedang berkembang adalah hidup abadi melalui rekaman kesadaran dalam mesin. Itu adalah sebuah upaya manusia untuk memperpanjang eksistensinya dengan cara menyalin, mengkopi pikiran dan ingatan-ingatannya untuk dimasukkan ke dalam komputer atau mesin AI. Kemudian isi salinan pikiran tadi dimasukkan ke dalam robot. Robot itulah yang menjadi manusia pengganti, apakah si A atau si B, yang isi pikirannya ada di situ. Namun kita harus bertanya, apakah ini benar-benar hidup kekal? Apakah ini keselamatan yang sejati? Mari kita bandingkan hidup kekal dalam Kristus dengan hidup abadi versi teknologi dan melihat perbedaan yang mendasar. Sumber hidup kekal. Hidup kekal dalam Kristus adalah anugerah Tuhan dan hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Itu bukan hasil usaha manusia, melainkan janji Allah yang setia. Sedangkan hidup abadi dalam teknologi adalah usaha manusia untuk memperpanjang hidup melalui mesin, tetapi berada tetap dalam dunia yang fana dan terbatas. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita tidak dapat menciptakan keselamatan kita sendiri. Sekarang tentang sifat keabadian. Hidup kekal dalam Kristus adalah kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Hidup yang penuh dengan sukacita dan kedamaian di hadirat Allah. Sedangkan hidup abadi dalam teknologi hanyalah simulasi, tidak lebih dari rekaman data yang tetap tergantung pada komputer atau sistem yang suatu waktu bisa rusak atau hilang. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kematian bukanlah akhir bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Sekarang kita berbicara keamanan hidup kekal. Hidup kekal dalam Yesus adalah terjamin karena kita berada dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa mencuri atau menghapus keberadaan kita di hadapan Tuhan. Sedangkan hidup abadi dalam versi teknologi tidak memiliki jaminan keamanan. Kesadaran digital bisa dimanipulasi, bisa dihapus, atau bahkan dikendalikan oleh orang-orang dengan niat jahat.
Yesus berjanji dalam Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hanya di dalam Kristus ada jaminan keselamatan yang sempurna. Kemudian kita berbicara tentang tujuan hidup kekal. Hidup kekal dalam Kristus membawa kita yang percaya kepada Allah untuk menikmati hadirat Allah di dalam kekekalan. Sedangkan hidup abadi versi teknologi hanyalah usaha untuk melawan kematian, tetapi tidak memberikan tujuan sejati dalam kehidupan. 1 Yohanes 5 ayat 12 berkata, Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tidak ada hidup sejati di luar Kristus. Saudara-saudara, kita bersyukur bagi mereka-mereka yang telah berpulang dalam Kristus. Mereka yang telah berpulang dalam Kristus sekarang hidup dalam kekekalan, menikmati sukacita yang sempurna bersama Tuhan. Mereka telah menyelesaikan pertandingan yang baik dan menerima mahkota kehidupan. Wahyu 21 ayat 4 berkata, Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mereka sudah berada dalam rumah Bapa, tempat yang tidak bisa disentuh oleh penderitaan dunia ini. Puji Tuhan. Sekarang adalah undangan bagi saudara-saudara yang masih di luar kasih karunia. Hari ini saya ingin bertanya kepada saudara-saudara yang belum menerima Kristus, apakah Anda memiliki jaminan hidup kekal? Jangan tertipu oleh janji kosong dunia yang mengatakan bahwa kita bisa mencapai hidup abadi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Keselamatan tidak ditemukan dalam komputer atau AI, tetapi keselamatan hanya dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hari ini pintu keselamatan masih terbuka. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, dan Anda akan memiliki hidup yang kekal. Saudara yang kekasih, hidup kekal bukan sekedar keinginan manusia untuk terus ada. Hidup kekal adalah janji Tuhan yang sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Jangan menaruh harapan Anda pada sesuatu yang fana dan tidak pasti. Hari ini Anda dihadapkan pada dua pilihan. Satu, percaya kepada Kristus dan menerima hidup kekal yang sejati. Kedua, menolak Kristus dan mengejar ilusi yang tidak pernah bisa menyelamatkan. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda mau menerima anugerah keselamatan ini? Amin. Mari yang mau menerima Kristus berdoa demikian. Tuhan Yesus, aku mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya jalan kepada hidup yang kekal. Aku percaya kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah dosaku dan berikan aku hidup yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kami yang sudah ada dalam Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu, ya Bapa, untuk karunia hidup kekal dalam Kristus Yesus. Dalam kesempatan ini hamba-Mu juga mau berdoa untuk yang sakit dan di dalam pencobaan. Berilah belas kasihan dan pertolongan-Mu kepada mereka. Bapa, kiranya Engkau mau menerima dan mengabulkan doa yang kami minta dan pohonkan di dalam nama
Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.